Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Unjuk rasa yang diwarnai kericuhan pada Kamis malam menyisakan duka dengan tewasnya sopir ojek online akibat terlindas kendaraan taktis aparat. Namun di balik itu ada sejumlah tuntutan masyarakat yang ingin didengar oleh pemerintah. Ya, saudara, di Makassar, Sulawesi Selatan, massa membakar mobil dan gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Petarani hingga malam massa masih bertahan di lokasi. Dari pihak TNI, terutama Pangkostrat, tadi melakukan tindakan yang terukur dengan mendorong massa untuk menjauh dari Mako Brimob yang sebelumnya jaraknya 150 meter menjauh hingga sekitar 400 meter ke daerah Simpang. Di pagi harinya, kakak Serafina pergi untuk latihan lomba sebelum Serafina terbangun dari tidurnya. Setengah jam kemudian, Serafina terbangun dari tidurnya dan kakaknya baru saja pulang. Ampun, ada banget hari ini. Hari ini ada berita apa ya? Oh, nggak tahu. Hah? Apa-apaan ini? Kok di negeri ini banyak demo gini? Lagi baca apa sih? Ini ada berita di media sosial. Banyak banget yang terjadi demo dan ada juga pecahan antar warga. Oh, bentar-bentar. Kayak aku cari dulu. Oh, yang ini ya? Nih. Iya. Bentar. Ini ada artikelnya. Oh, jadi itu tuh politik di Indonesia. Politik itu sendiri tuh adalah proses dalam masyarakat untuk menentukan distribusi kekuasaan dan sumber daya, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik untuk mencapai tujuan bersama. Oh, Kak, berarti harusnya itu hal-hal positif semua dong. Kenapa jadi demo gini? Iya, kamu tahu itu demo tuh disebabkan banyak hal tahu. Bentar ya, aku cari. Oh, ini nih ada. Oh, jadi itu demo tuh disebabkan karena budaya nepotisme yang kuat di Indonesia, prestige jabatan sangat tinggi yang menghabiskan anggaran tinggi, undang-undang yang lemah terhadap yang mereka merugikan negara. Kalau gitu, berarti kondisi rakyat kita benar-benar dirugikan ya? Aku Iya, penasaran bagaimana kondisi di saat demo dilaksanakan ya? sini deh dengerin. Kakak bakal ceritain seperti apa sih suasana saat demo dilaksanakan. Oke. Pada bulan Agustus, tanggal 25 tahun 2025 adalah tanggal pertama terjadinya demokrasi DPR Indonesia. rakyat ini mereka berdemo tapi masih berpecah belah, terus juga masih saling baku antar satu sama lain. Nah, benar Bu, bahkan suara mereka saja aduh sama kayak tidak terdengar. Berarti berita tentang kita 2 minggu lagi pasti akan hilang digantikan oleh yang lain. Warga-warga sampai di depan gedung DPR
mata dengan penuh amarah dan dendam, mengancam anggota DPR untuk keluar dan menghadapi warga-warga yang sedang berdemo. Susah-susah kami mendapatkan beasiswa, di mana untuk keadilannya? Keluar dong DPR, kalau nggak keluar gue hancurin nih gedung. Stop. Kami ini perwakilan rakyat, kami siap berdialog. Dialog. Selalu aja gitu, tapi hasilnya nol. Sabar. Kalian semua, emang apa sih masalahnya? Akan saya catat pada tulisan ini. Kalian pikir kita ini kertas yang bisa ditulis langsung dibuang gitu aja? Kami akan melaporkannya ke pihak berwenang. Alah. Tembak mereka! Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, tercipta. Anggota DPR memutuskan untuk mengadakan rapat secepatnya. Rakyat sudah marah, kita harus cepat bertindak. Tapi anggaran kita terbatas. Gimana kalau semisal kita tuh ngebuat si berita tentang demo itu nih gak bisa disiarin di berita tayangan TV? Oh iya betul, Bung. Rakyat mana tahu dengan tahu menang tentang politik kan? Oh iya, benar sekali. Setelah 2 minggu kemudian, Gimana berita-berita tentang demokrasi saat ini ya? Bener ya? Aku yakin DPR sengaja nyembunyiin ini semua, soalnya emang nggak ada tau, aku lihat di Google juga. Oh iya ya? Yaudah ayo kita semua demo buat memperjuangkan hak kita. Bener banget tuh. Gas sih. Ayo gas. Jadi gitulah Dek ceritanya, hal-hal yang terjadi di politik kita saat ini tuh lagi nggak baik-baik aja di Indonesia. Terus juga di mana warga yang sedang melakukan demo malah ribut sama sesama warga, kocak. Dan para anggota DPR itu loh yang ngeselinnya acuh tak acuh pada rakyat. Jadi seperti itu ya Kak. Tapi aku khawatirnya situasi Indonesia itu menjadi memburuk. Kita doain aja ya. Kita cari solusinya yuk di Google. Ini nih udah dapet nih. Jadi cara pemerintah menanggulangi kondisi demo saat ini tuh pejabat diberikan gaji dan tunjangan yang disesuaikan sesuai kinerja mereka dan tidak sampai berlebihan diberikan tunjangan. Terus rakyat berdemo tapi tidak anarkis, yaitu seperti merusak fasilitas umum, baku hantam antar warga dan sebagainya. Terus RUU perampasan aset
disahkan agar memberi efek menjera kepada para anggota DPR yang melakukan tindakan korupsi. Jadi begitu ya, Kak. Makasih Kakak informasinya. Dengan ini aku mengetahui apa saja yang terjadi di negara kita, terutama dalam bidang politik. Sama-sama ya. Nggak ada. Sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Saya nggak marah, yang mestinya marah itu bangsa ini. Mereka diem aja lah, kenapa saya jadi ribut? Saya nggak mau ribut. Baik, Gus Dur. Tapi disuruh memandang itu benar nggak bisa dong. Orang kan ada batasnya. 300.000 orang Mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu? Tapi saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Nah, pernahkah setelah peristiwa ini, apakah itu Megawati atau Amin Rais datang ke Anda untuk meminta maaf? Enggak ada. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar, bertahan kuat tabal, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Mimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu mesti kerusuhan lagi, erkor perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Percuma masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah tunjuk.